Al-mufradatul jadidah, kosakata baru. Jadi ketika kita berkenalan, maka kita akan salah satu yang harus kita ketahui adalah mengenai kosakata baru, yaitu mengenai isim dhamir. Apa itu isim dhamir? Isim dhamir artinya kata ganti orang. Isim dhamir apa? Kata ganti orang. Kata ganti yang pertama ana. Ana. Ana artinya saya. Kemudian kata ganti untuk menunjuk teman bicara, lawan bicara, tapi seorang itu adalah laki-laki, lawan bicara laki-laki, maka menggunakan anta. Anta. Anta atau anta artinya kamu, tapi untuk laki-laki bagus. Kemudian menunjuk atau menunjuk lawan bicara seorang perempuan, maka menggunakan anti. Anti. Anti artinya kamu untuk menunjuk perempuan. Jadi masing-masing isim dhamir memiliki kata yang berbeda. Ana untuk pribadi sendiri, bisa ana itu bisa menunjuk kepada laki-laki ataupun perempuan karena bermakna saya. Kemudian anta untuk menunjuk kepada satu orang laki-laki, kemudian anti untuk menunjuk kepada satu orang perempuan, lawan bicara. Nah, oke. Kemudian selanjutnya huwa. Huwa artinya dia untuk menunjuk laki-laki, dia untuk orang ketiga. Nah, saya, kamu, dia. Nah, aku, kamu, dia. Aku orang pertama, kamu orang kedua. Dalam istilah kata ganti orang, dia itu orang ketiga. Maka untuk kata kerja atau kata benda, kata ganti untuk orang ketiga, orang itu laki-laki, seorang itu laki-laki, maka dia menggunakan huwa. Huwa artinya dia. Bagus. Sekarang untuk menunjukkan kepada orang ketiga tetapi perempuan, maka menggunakan kata hiya. Hiya artinya dia perempuan. Baik. Nah, baik, kita lanjutkan kembali al-mufradatul jadidahnya. Sebentar. Baik. Nah, ketika sudah membahas, kita ulangi dulu. Pertama ada tiga jenis kata ganti orang. Yang pertama menunjukkan kepada orang yang pertama, yaitu kita sendiri atau yang berbicara, yaitu menggunakan dhamir ana. Dhamir itu apa, Ustaz? Dhamir itu artinya kata ganti orang. Bahasa Arabnya dhamir. Nah, dhamir untuk diri sendiri ana artinya saya. Untuk menunjuk kepada satu orang laki-laki, lawan bicara orang kedua, menggunakan anta. Kalau menunjuk ke orang kedua perempuan, lawan bicara, menggunakan anti. Untuk menunjuk kepada satu orang laki-laki, orang ketiga, menggunakan dhamir huwa. Untuk menunjuk kepada satu orang perempuan, orang ketiga, menggunakan kata hiya. Itu namanya dhamir atau kata ganti. Bagus. Sekarang kita lihat sini. Ada mufradat ustadzun. Ustadzun bapak guru. Kemudian ada dua orang siswa, tilmizun. Tilmizun artinya siswa. Nah, gambarnya berdua tapi siswa artinya. Tilmizun artinya siswa. Kemudian ada satu gambar lagi nih. Seorang perempuan, tilmizatun. Tilmizatun artinya siswi. Baik. Kita akan masuk ke pembahasan al-qawaid. Al-qawaid itu di halaman 21 kalau tidak salah. Nah, jadi sambil dibuka bukunya. Al-qawaidu atau rumus atau kaidah. Perhatikan beberapa contoh kalimat di bawah ini. Nah, di dalam qawaid ini ada beberapa dhamir yang akan digunakan. Yang pertama
ana. Yang kedua ana juga. Yang ketiga anta. Yang keempat anti. Sambil dilihat bukunya di halaman 22. Yang pertama ana. Ana dia menunjuk kepada diri sendiri. Nah, ana amirun. Saya amir. Ana aliyun. Saya ali. Ana hasanun. Saya hasan. Ana faridun. Saya farid. Dia mengungkapkan diri sendiri atau mengungkapkan namanya sendiri. Nah, maka menggunakan kata ana. Ana amirun. Saya amir. Ana aliyun. Saya ali. Ana hasanun. Saya hasan. Ana faridun. Saya farid. Itu untuk laki-laki. Baik, itu kan nama-nama laki-laki. Amir, Ali, Hasan, Farid, semuanya nama laki-laki. Sekarang kalau misalnya untuk perempuan bisa nggak domirnya ana? Bisa. Contohnya mana Ustaz? Nah, lihat contoh yang di sebelahnya. Ana anisatun. Saya Anisa. Nah, ana khadijatun. Saya Khadijah. Ana hasanatun. Saya hasanah. Ana amiratun. Ana amirah. Nah, saya amirah. Anisa, Khadijah, Hasanah, Amirah adalah contoh-contoh atau beberapa contoh nama perempuan. Jadi domir ana atau kata ganti ana bisa digunakan untuk laki-laki maupun perempuan. Ana amir, saya amir, betul. Ana anisatun, saya anisah, betul juga. Jadi untuk laki-laki dan perempuan boleh menggunakan ana. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan. Al-qawaid rumus. Perhatikan contoh kalimat di bawah ini. Nah, masih berkenaan dengan contohnya. Contoh yang selanjutnya ada domir anta. Domir itu kata ganti orang. Anta. Anta apa artinya tadi? Kamu, tapi menunjuk kepada laki. Nah, anta Ahmadu. Kamu Ahmad. Anta Khalidun. Kamu Khalid. Anta Azizun. Kamu Aziz. Anta Muhammadun. Kamu Muhammad. Jadi ini anta ini menunjuk kepada lawan bicara atau orang kedua. Jadi lawan bicara, misalnya Ustadz berbicara sama si Ahmad. Ustadz bilang, anta Ahmadu. Kamu, namamu itu Ahmad. Anta Khalidun. Namamu Khalid. Anta Azizun. Namamu Aziz atau kamu itu Aziz. Anta Muhammadun. Kamu Muhammad atau maksudnya itu namanya Muhammad. Jadi menunjuknya kepada laki. Sekarang kalau misalnya anta dipakaikan ke perempuan boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena perempuan punya kata tunjuk untuk orang kedua yang berbeda dengan kata tunjuk orang kedua untuk laki. Kalau laki-laki menggunakan anta, kalau perempuan menggunakan anti. Anti azizatun. Kamu azizah. Anti fatimatun. Kamu Fatimah. Anti mahmudatun. Kamu mahmudah. Anti marwatun. Kamu marwah. Jadi anta untuk laki-laki, anti untuk perempuan. Boleh nggak keliru? Kalau tertukar tidak boleh tertukar. Anta peruntukannya untuk laki-laki, anti untuk perempuan. Kalau domir ana boleh nggak? Laki-laki boleh. Kalau perempuan boleh juga. Kalau anta sama anti nggak boleh keliru. Oke, bisa dipahami insyaallah. Alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan. Nah, perhatikan, lihat di halaman 23 juga ada itu.
Nah, ada isim dhamir. Isim dhamir itu tadi kata ganti orang. Ada panah pertama, ana. Nah, gambarnya laki-laki dan perempuan. Ana azizatun. Saya azizah, kata gambar perempuan. Kemudian kata gambar yang laki-laki apa? Ana azizun. Nah, saya Aziz. Yang laki-laki namanya Aziz, yang perempuan namanya Azizah. Menggunakan sama-sama menggunakan domir atau kata ganti ana. Boleh nggak itu? Boleh. Benar nggak itu? Betul, benar. Nah, jadi laki-laki dan perempuan boleh menggunakan kata yang sama untuk isim domir, yaitu ana. Baik, kemudian selanjutnya yang di tengah. Anta. Ada gambar seorang laki-laki. Anta Yusufun. Anta Yusuf. Kamu Yusuf. Kamu itu menunjuk kepada orang kedua yang kita ajak berbicara lawan bicara kita. Nah, menggunakan anta. Kenapa menggunakan anta? Karena si Yusuf itu laki-laki. Baik, kemudian anti. Anti ada gambarnya perempuan. Anti mahmudatun. Anti mahmudatun. Kamu mahmudah. Sekarang menggunakan anti karena mahmudah itu perempuan. Jadi kalau anta untuk laki-laki, kalau anti untuk perempuan. Coba kita lihat nomor 1. Kata ganti ana digunakan untuk orang yang berbicara baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kata ganti anta digunakan bagi orang laki-laki yang sedang diajak bicara. Nah, lawan bicara kita apabila laki-laki maka kita menggunakan anta. Nah, yang ketiga, kata ganti anti digunakan bagi orang perempuan yang sedang diajak bicara baik. Kalau misalnya lawan bicara kita adalah perempuan, maka menggunakan kata ganti anti. Alhamdulillah. Nah, baik, ini adalah akhir slide kita yang sudah Ustadz buat, akhir dari pembelajaran hari ini. Adapun